Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hopipa Indah Suarsi dari Prodi Ekonomi Syariah 2A1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS dengan mata kuliah Filsafat Umum dan dosen pengampu yaitu Pak Amiruddin. Soal yang pertama yaitu yang A. Nama atau istilah dari 4 periode abad filsafat. Jawabannya yaitu 1. Periode Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana semua bangsa memiliki peradaban. Oleh karena itu, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan, padahal filsafat dalam pengertian sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Selanjutnya, yang B, periode Islam adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq, dengan yang diawali kata perintah Iqra, yang berarti bacalah. Selanjutnya C, masa Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Sedangkan modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Selanjutnya D, periode kontemporer. Pada umumnya berarti saat itu, sekarang, atau zaman pada saat penutur atau pembicaraan atau pendengar sedang mengalami. Jadi, kontemporer adalah zaman pada saat suatu masalah muncul dan kemudian mendapat jawabannya. Soal yang ke B, yaitu awal dan akhir dari 4 periode abad filsafat. Yang pertama, periode Yunani kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan hingga seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan proses bertahap dan evolutif. Di dalam banyak literatur menyebutkan bahwa periode Yunani merupakan tonggak awal berkembangnya ilmu pengetahuan dalam sejarah peradaban umat manusia. Perkembangan ilmu ini dilatar belakangi dengan perubahan paradigma dan pola pikir yang berkembang saat itu. Sebelumnya, bangsa Yunani masih diselimuti oleh para pola pikir mitosentris. Namun, pada abad ke-6 SM, di Yunani lahirlah filsafat yang dikenal dengan The Greek Miraises. Dengan paradigma ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat karena menjawab persoalan di sekitarnya dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul yang irasional. Yaitu yang kedua, periode Islam. Awal periode Islam adalah gairah intelektual di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 50 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim
pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi barat. Akhir periode Islam adalah wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Selanjutnya, yang C, itu periode masa Renaissance dan modern. Awal masa Renaissance dan modern adalah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450 di Yokini. Telah merevolusi dunia komunikasi dan publikasi khususnya di Eropa. Hasilnya publikasi dari pakar-pakar humanisme seperti Francesco Fetras dan Giovanni Boccaccio dicetak dan berhasil disebarkan ke masyarakat luas. Selain itu, berkembangnya perdagangan antara timur dan barat juga menjadi titik awal dimulainya periode Renaissance sebagai periode baru. Akhir masa Renaissance dan modern adalah berakhirnya gerakan Renaissance. Selanjutnya, yang D, periode kontemporer. Awal dan akhir periode ini adalah ditandai adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam seperti ilmu kimia, fisika, teknologi, komunikasi, dan informasi. Berkembang pesat pada zaman ini hingga kini. Selanjutnya, soal yang C, ciri khas atau objek kajian dari 4 periode filsafat. Yang pertama, periode Yunani kuno. Ciri yang menonjol adalah kosmosentris, yang berarti mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagat raya sebagai salah satu upaya untuk menemukan asal mula yang merupakan unsur awal terjadinya gejala-gejala. Objek kajian ini adalah disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Yang kedua yaitu periode Islam. Objek kajian dalam filsafat Islam yaitu ontologi, berarti ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi berarti ilmu yang membahas teori, sedangkan aksiologi berarti kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu periode masa Renaissance dan modern. Ciri utama Renaissance adalah humanisme yang berarti pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Individualisme yang berarti filsafat yang memiliki pendanaan moral, politik atau sosial yang menekankan kepentingan bertanggung jawab. Sekularisme yang berarti etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama wahyu atau supernaturalisme. Empirisme yang berarti filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Rasionalisme yang berarti kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan pengalaman inderawi. Selanjutnya yaitu periode kontemporer. Objek kajian yang ditandai dengan adanya teknologi dan spesialisasi ilmu-ilmu yang mendalam.
Soal yang D, yaitu 3 filosof yang populer serta pemikiran-pemikirannya. Yang pertama yaitu Socrates. Socrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran, ia tidak memikir sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain, dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua itu tidak dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Selanjutnya yang kedua, yaitu Plato. Pemikiran Plato, jiwa manusia, terdiri dari 3 bagian, yaitu nous atau akal, haumos atau semangat, epithumia atau nafsu. Karena pengaruh nafsu jiwa manusia terpenjara dalam tubuh, hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Lalu Demokratis mengajarkan bahwa manusia adalah materi. Selanjutnya yaitu Aristoteles. Pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahap. Pertama, ketika ia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian, ketika ia memimpin Akademi Lyceum, dan yang terakhir pada waktu ia mengungsi ke daerah Yunani Utara, yaitu di tempat kelahirannya. Selama memimpin di Lyceum, ia menerbitkan 6 karya tulis yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak. Ia selalu mengatakan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan, karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Maka harus ada penggerak-penggerak itu, harus mempunyai penggerak lainnya. Hingga tiba pada penggerak yang pertama, tak bergerak, yang kemudian disebut dengan Theos, yaitu Tuhan dalam pengertian bahasa. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Yang A. Mengapa abad pertengahan disebut dengan abad kegelapan? Abad ini disebut juga sebagai abad kegelapan, dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penyimpangan dan peristiwa sejarah yang kelam, seperti keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahayul, inkuisisi, dan sebagainya. Sejumlah peristiwa sosial abad pertengahan tersebut terdapat dalam novel Notre Dame de Paris karya Victor Hugo. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan penyimpangan kekuasaan agama yang terjadi pada masa abad pertengahan. Dengan menerapkan sosiologi, sastra Alan Swinglewop sebagai pendekatannya. Berbagai permasalahan mengenai pengaruh penyimpangan kekuasaan agama yang terdapat dalam novel dianalisis dengan memanfaatkan teori kekuasaan Lord Acton dan teori teokrasi St. Augustinus. Berdasarkan penelitian, penyimpangan kekuasaan agama yang terjadi pada masa abad pertengahan disebabkan oleh penggunaan kuasa yang tidak terbatas dari para penguasa. Selanjutnya soal yang B, yaitu perkembangan filsafat pada abad pertengahan. Banyak sekali kemajuan kekuasaan yang di bawah kepemimpinan mengalami kemajuan yang amat pesat, seperti peran Ali Al-Qoli yang berhasil membumikan bahasa Arab di Andalusi, Cordoba, pada tahun 330 Masehi sampai
941 Masehi. Ia memenuhi undangan Al-Nasir untuk menetap di Cordoba dan mengembangkan ajaran Nahwu sampai akhir hayatnya. Ali Al-Qoli banyak sekali meninggalkan karya-karyanya yang sangat bermanfaat di Cordoba dan yang menjadi cikal bakal berkembangnya bahasa Arab di sana. Karangannya antara lain Al-Amali dan Al-Nawadlir, atau pada periode puncak perkembangan skolastik pada abad ke-13. Ditandai dengan adanya keadaan yang dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yunani. Puncak perkembangan pada Thomas Aquinas. Pada masa ini, skolastik mengalami kejayaan yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300 Masehi. Disebut juga dengan masa yang berbunga dan bertumbuh kembang, karena muncul banyak universitas dan ordo-ordo yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan. Ada beberapa faktor kenapa pada masa ini skolastik mencapai keemasan, yaitu pengaruh dari Aristoteles dan ahli pikir Islam sejak abad ke-12 hingga pada abad ke-13. Telah tumbuh ilmu pengetahuan yang luas. Berdirinya beberapa universitas. Munculnya ordo-ordo yang membawa dorongan kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Masa ini juga ada seorang filosof, Philopos Augustinus, yang menolak ajaran Aristoteles karena sudah dicemari oleh ahli pikir Islam, dan hal ini sangat membahayakan ajaran Kristen. Maka Albertus Magnus dan Thomas sengaja menghilangkan unsur-unsur atau selipan-selipan dari Ibnu Rushd. Upaya Thomas Aquinas yang berhasil ini sehingga menerbitkan buku yang berjudul Summa Theologiae, yang merupakan bukti kemenangan ajaran Aristoteles diselaraskan dengan ajaran Kristen. Soal selanjutnya yang C. 5 filosofi yang populer pada abad pertengahan. Yang pertama yaitu Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, filsafat hendaknya diterima sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Oleh karena itu, para sejarawan Arab awal menyebutnya filosof Arab. Menurutnya, batasan filsafat yang ia tuangkan dalam risalahnya tentang filsafat awal adalah filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filosof dalam berteori ialah mencapai kebenaran, dan dalam prakteknya ialah menyesuaikan dengan kebenaran. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah relevansi agama dan filsafat, fisika dan metafisika, atau hakikat Tuhan, bukti adanya Tuhan dan sifat-sifatnya, roh atau jiwa, dan kenabian. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Farabi. Sejarah mencatatnya sebagai pembangun agung sistem filsafat, di mana ia telah membuktikan diri untuk berpikir dan merenung, menjauh dari kegiatan politik, gangguan, dan kekisruhan masyarakat. Al-Farabi adalah seorang yang logis, baik dalam pemikiran, pernyataan, argumentasi, diskusi, keterangan, dan penalarannya. Pemikiran filsafat berkisar tentang masalah, yaitu kesatuan filsafat metafisika atau hakikat Tuhan, teori emanasi, teori idea, utopia jiwa atau akal, dan teori kenabian. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Sina.
Ia dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia atau Iran. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah fisika dan metafisika, filsafat emanasi, filsafat jiwa atau akal, dan teori kenabian. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Pokok pemikiran dari Al-Ghazali adalah tentang tahaput al-falasifa atau kerancuan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filosof-filosof Islam berkenaan dengan kerancuan berpikir mereka. 3 di antaranya menutur Al-Ghazali menyebabkan mereka telah kufur, yaitu tentang kadimnya alam, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan jasmani. Tokoh selanjutnya yaitu yang terakhir Ibnu Rushd. Ibnu Rushd yaitu dalam bahasa Arab Ibnu Rashid dan dalam bahasa Latin Averroes, adalah seorang filsuf dari Spanyol atau Andalusia. Salah satu pemikiran Ibnu Rushd adalah ia membela para filosof, dan pemikirannya mereka mendudukkan masalah-masalah tersebut pada porsinya dari serangan Al-Ghazali. Untuk itu ia menulis sanggahan berjudul Tahaput soal selanjutnya yaitu nomor 3. Pendapat Islam tentang filsafat, dibolehkah atau dilarang? Menurut saya, belajar filsafat sah-sah saja. Filsafat mengajarkan orang yang bergelut di dalamnya untuk bersikap kritis dan berpikir ilmiah. Kita lebih senang berpikir secara logis dan bertindak secara logis, maka ilmu filsafat cukup penting untuk dipelajari, utamanya bagi orang-orang yang sudah mumpuni dalam bidang agama. Ayat Al-Quran dan terjemahannya yang mengandung perintah berpikir kritis. Quran Surah Ali Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil laili wan nahar layatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan ilmu filsafat perlu untuk dipelajari. Akan tetapi, orang mempelajari ilmu filsafat haruslah orang yang memiliki kecerdasan yang memadai dan telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai Al-Quran dan hadis.
Beberapa contoh ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia berpikir tentang alam, diri sendiri, umat terdahulu, dan peranata atau lembaga sosial. Dikemukakan dalam surah Ar-Rum ayat 30, kalimat pertama ayat 8. Allah bertanya, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi bilikho rabbihim lakafirun. Artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh aliran filsafat, idealisme, dan materialisme serta para tokohnya. Dalam ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Jika materialisme mengatakan bahwa materi adalah real dan akal adalah fenomena yang menyertainya, maka idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi adalah produk sampingan. Dengan begitu, maka idealisme mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar dan harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme, atau kekuatan saja. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum, pikiran, dan kesadaran, dan tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. Tokoh-tokoh pemikiran idealisme yaitu Plato, Immanuel Kant, Pascal Immanuel Kant. Ia lahir pada tanggal 22 April 1724. David Hume, ia lahir pada tanggal 26 April 1711. Dan yang terakhir tokohnya yaitu Al-Ghazali. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad yang bergelar Hujatul Islam. Selanjutnya materialisme. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku immaterial tidak ada. Tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada penggerak pertama atau sebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah. Akhirnya melampau eksistensi, yang kembali lagi ke dasar material primordial, abadi, dalam suatu peralihan wujud yang abadi dari materi. Tokoh
tokoh pemikiran aliran filsafat materialisme yaitu Demokritos, yang kedua Julian de la Mettrie, yang ketiga Ludwig Feuerbach, yang keempat Karl Marx. Soal selanjutnya yaitu nomor 5. Jelaskan pemikiran atau gagasan aliran filsafat rasionalisme dan empirisme, serta para tokohnya. Secara epistemologis, paling tidak ada dua aliran filsafat pengetahuan yang berkembang mengkaji tentang bagaimana timbulnya prosedur dan apa yang disebut kebenaran itu, yakni aliran rasionalisme dan empirisme. Kedua aliran ini berkontribusi terhadap perkembangan filsafat matematika. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Sementara pada kutub yang lain, empirisme berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Dua aliran tersebut berbeda dalam hal status penalaran tentang idea-idea, tetapi terdapat kesamaan dan kesepakatan dalam pernyataan filosofis tentang matematika. Baik kaum rasionalis maupun empiris memandang matematika berhubungan dengan besar-besaran fisik atau objek-objek yang diperluas. Objek-objek ini dialami secara empirik. Demikian pula seorang empiris akan sepakat dengan rasionalis bahwa setelah idea-idea yang relevan didapatkan, maka pemerolehan pengetahuan matematis akan bersifat independen dari sebarang pengalaman yang lebih lanjut. Tokoh-tokoh rasionalisme, aliran rasionalisme adalah yang pertama Blaise Pascal, yang kedua Christian Wolff, yang ketiga René Descartes, yang keempat Baruch Spinoza, yang kelima G. W. Leibniz. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai UAS tadi. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.